Jadi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa maulana wa sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 kemuliaan. Wah, luar biasa menika. Jadi kula panjenengan beruntung menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi akhir zaman, nabi terakhir, nabi penutup risalah, khatamul anbiya, penutup para nabi. Niku nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seandainya kula panjenengan tidak punya kenikmatan apapun kecuali kenikmatan kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, niku sudah lebih dari cukup, Pak. Terlalu besar ya, terlalu agung. Kula jenengan ditakdirke oleh Allah Subhanahu wa taala dados umate sinten? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, kita sekalian dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala pasti masuk surga semuanya. Pun jaminan itu. Jadi bukan dari saya nggih, tapi itu jaminan dari Allah dan Rasulnya. Pun jaminan bahwa umat Islam menika akan masuk surga semuanya. Ya, semuanya akan masuk surga tanpa terkecuali. Ya, tanpa terkecuali. Jadi tidak mungkin ada umat Islam 1-2 orang kecer ten neraka, mboten mungkin. Gitu. Mboten enten sing kecer, Pak. Semuanya napa masuk napa surga Allah Subhanahu wa taala. Itu luar biasa. Jadi Masya Allah nggih. Kadang kita niku sampai napa nggih, begitu terenyuh dengan nikmat besar ini. Kadang-kadang kula panjenengan tuh enggak terlalu memikirkan nikmat besar menika sebagai umatnya Nabi Muhammad SAW. Ya, tapi nek kita belajar ngaji seperti ini jadi tahu kedudukannya nggih. Bukan nikmat kecil menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW ini, bukan nikmat kecil, Pak. Karena menjadi umatnya Nabi menika otomatis menyandang nikmat besar lain seperti napa? Mukmin dan muslim. Sebagai seorang yang beriman dan sebagai seorang muslim otomatis menika karena mengikuti kerasulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lah beliau menika dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan 5 kemuliaan. Apa saja nikmat atau kemuliaan yang 5 menika? Disebutkan di sini akramahu bil ismi wal jismi wal ata wal khata war ridha. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimuliakan oleh Allah. Yang pertama nama, karena nama, gitu. Nomor 2 karena jism, karena fisik. Nomor 3 karena pemberian, anugerah. Nabi Muhammad menika diberi pemberian spesial. Nomor 4 karena khata, kesalahan. Ya, nanti kita jelaskan ini. Nomor 5 nopo ar-ridho, ridhoan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad SAW. Niku. Punya 5 kelebihan pemuliaan dari Allah untuk nabi kita yang itu tidak dimiliki oleh nabi-nabi lain. Padahal Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi niku banyak. Para rasul banyak. Tapi yang memiliki 5 menika cuma Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Nggih, karena Nabi Muhammad menika afdhalul anbiya wa afdhalun nas. Manusia paling mulia dan manusia paling mulia dan nabi paling mulia, Pak. Jadi napa? Tidak ada di dunia menika manusia yang lebih mulia dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanipun kemuliaan Nabi Muhammad niku sifatipun mutlak tak terbatas. Ya, sampai-sampai bapak seluruh manusia nggih menika Nabi Adam niku kemuliaannya kalah kalian kemuliaannya Nabi Muhammad. Jadi manusia niku kan asal usulnya dari sinten? Nabi Adam. Manusia pertama niku Nabi Adam. Nggak ada manusia sebelum Nabi Adam. Jadi jangan berpikir
ada manusia sebelum Nabi Adam. Saat ini pendapat aneh-aneh banyak. Katanya Nabi Adam niko punya bapak ibu, lah tambah ranggenah nih. Pendapat-pendapat sing mboten genah kata sakniki. Makanya ngaji niku ngatos-atos. Nabi Adam niko tidak punya bapak ibu. Nabi Adam niko diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Kemudian Allah menyatakan kun fayakun, jadilah, maka kemudian jadi Nabi Adam. Jadi Nabi Adam niko seperti apa gitu? Mirip dengan Nabi Isa. Dalam arti Nabi Adam niko tidak punya bapak, tidak punya ibu, langsung tercipta. Kok bisa? Ya bisa, karena Allah Subhanahu wa taala itu ala kulli syai'in qadir. Allah menika maha mampu melakukan apapun. Apalagi kok cuma menciptakan manusia tanpa bapak, tanpa ibu. Kalau Nabi Isa bin Maryam punya ibu, tidak punya bapak. Jadi hanya ibu tapi tidak punya bapak, bisa tercipta Nabi Isa. Ya, niku nanti kita sebutkan gitu. Makanya bagaimana sampai disebutkan oleh para ulama bahwa sebenarnya Nabi Adam ini kok diciptakan oleh Allah itu gara-gara akan diciptakannya Nabi Muhammad gitu. Jadi karena ilmu Allah menikah sifatnya azali, Pak, qadim dan azali. Jadi dijelaskan bahwa sebenarnya Nabi Adam niku diciptakan itu sebabnya karena akan diciptakannya Nabi Muhammad. Makanya sebagian ulama menyatakan sebenarnya gitu, kenabian Nabi Muhammad itu lebih dulu dari kenabian Nabi Adam. Ngoten janjane. Tapi yang terlahir ke dunia menika yang terlihat Nabi Adam lebih dulu. Tapi secara hakikat Nabi niku yang lebih dulu niku sebenarnya Nabi Muhammad. Karena kenabian Nabi Muhammad sudah Allah adakan, baru Allah menciptakan segala sesuatu selain Nabi Muhammad. Jadi alam semesta termasuk makhluk semuanya, termasuk Nabi Adam niku baru diciptakan setelah Allah menetapkan, mentakdirkan kerasulan dan kenabian Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi seperti itu hakikinya, hakikatnya. Tapi ini untuk pelajaran-pelajaran umum, secara umum ya Nabi pertama ya Nabi sinten? Nabi Adam niku. Nabi terakhir Nabi sinten? Nabi Muhammad itu. Jadi kadang ada pembahasan yang secara hakikatnya, ada pembahasan yang tidak secara hakikatnya.